Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baina yaday as-surah, surah Al-Humazah Makkiyah. Surat Al-Humazah ini adalah diturunkan di kota Mekkah. Wa qad tahaddatsat 'anil ladina ya'ibuna nas. Surah Al-Humazah ini berbicara tentang orang-orang yang memburukkan, mengaibkan orang, wa yaquluna a'radahum, dan yang menjatuhkan derajat kemuliaan orang, bitoni, dengan celaan, wal intiqasi wal izdira, wa bisukhriyah wal istihza, dengan cemoohan, ya, dengan memperolok-olok, sukhriyah, itu dilarang oleh Allah. Maka kita diajarkan untuk menjaga lisan. Ini semuanya lisan. Mencemooh, mencela, memperolok, ya, mengumpat, itu semuanya perbuatan apa? Lisan. Maka dikatakan salamatul insan fi hifzil. Selamatnya orang itu gimana dia menjaga lidahnya. Lidah ini gak bertulang, tapi bisa menembus hati orang yang paling dalam, yang gak bisa ditembus oleh pedang yang tajam sekalipun. Maka dikatakan bisa jadi omongan orang itu lebih tajam dari pedang. Berapa banyak orang karena ucapan itu bertengkar, karena ucapan itu bertikai, karena ucapan itu perang bahkan, ya. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, jika engkau orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik. Falyaqul khairan. Qaulan sadida, ucapan benar. Qaulan karima, ucapan mulia. Qaulan laina, ucapan lemah lembut. Ya. Qaulan ma'rufa, ucapan yang ma'ruf. Ucapan yang menjadikan sebab kebaikan. Pahala ini bisa keluar dari lisan. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, tapi bisa juga lisan ini membuat apa? Dosa. Maka kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, maka bicaralah yang baik. Kalau udah bisa yang baik, kata Nabi, auliyasmud, diam. Itu lebih selamat. Diam. Kalau dia bicara baik, jadi emas, jadi intan. Kalau dia nggak bisa bicara baik, maka lebih baik apa diam. Maka ada yang mengatakan the silent is gold, asumtu hikmah. Kadang diam itu mengandung hikmah. Daripada dia ngomong, nanti mau puasa nih, mudah-mudahan panjang umur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dia puasa, tapi dia ghibah, dia caci maki. Itu bisa mengurangi pahala puasa. Atau bisa jadi dia hanya lapar, dia hanya haus, tapi tidak punya nilai di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail azabun syadid. Wail itu artinya azab syadid. Wail celaka. Azab yang berat.
Wail. Ini Allah ancam. Yulmizuhum wa yu'ibuhum muqbilin wa mudbirin. Dia cela, dia umpat, ya. Wal hukmu 'amun. Hukum di sini menjadi umum. Li'annal ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, ya, bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sabab secara khusus yaitu seorang yang bernama Akhnas bin Syarik, suka memfitnah, suka mengumpat, suka mencela. Tapi ibrah adalah untuk semua secara umum. Siapapun yang mencela, siapapun yang mengumpat, yang menjatuhkan marwah kemuliaan orang, ya, maka diancam melalui surah ini, wailul likulli humazatin lumazah. Gimana kalau orang yang memang jelas-jelas berbuat jahat? Boleh kita bicarain, tapi yang baik. Firaun saja, Firaun itu yang ngaku Tuhan, ya, nggak percaya sama Nabi Musa, nggak percaya sama Allah, bahkan ngaku Tuhan dan zalim sama manusia. Perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila Fir'aun wa qula lahu qawlan layyina. Pergilah engkau berdua, wahai Nabi Musa, Nabi Harun, hadapi itu Fir'aun. Tapi pesan Allah apa? Wa qula lahuma qawlan layyina. Ucapkan kepada mereka ucapan yang lembut. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan katsiran wa ahsa, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Wa hafadha 'ala 'adadihi alla yanqusa famanahu minal khairat. Dengan hartanya itu dia tercegah dari kebaikan. Dia kumpulin harta, pala jadi kaki, kaki jadi pala, dia kumpulin, meninggalkan sholat, melupakan akhirat, dia kumpulin, gak mau zakat, gak mau sedekah, jadi orang yang pelit. Sama Qarun itu pelit. Qarun itu pelit, disuruh sedekah aja gak mau. Padahal hartanya itu, Qarun itu dalam riwayat saking banyak dia punya harta, karena zaman dulu itu kunci-kunci kekayaan Qarun itu mesti ditarik sama onta sama kuda. Kuncinya doang itu. Saking banyaknya harta, tapi pelit. Datang perintah zakat enggak mau. Apalagi sedekah, apalagi infak. Yang begitu itu yang Allah ancam. Khalifah Utsman bin Affan kaya. Tapi kekayaannya menjadi sabab kebaikan. Abu Bakar punya harta. Dia bebaskan budak namanya Bilal. Nabi Sulaiman kaya. Alladzi jama'a malahu 'addadah. Maka Allah pun sudah berfirman, apa pesannya? Ya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kalian, janganlah anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Orang boleh berdagang, bisnis, bekerja, jasa, jualan boleh. Memang itu diperintahkan oleh Islam. Coba baca surah Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatis sholatu, kalau sholat Jumat sudah selesai, fantashiru fil ardi, bertebarlah di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, cari karunia. Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun. Usaha, usolli, itu yang keren. Jangan usaha, sholat kagak, maghrib kagak, isya kagak, usaha
tak bagus. Usolli doang, kagak mau usaha, nggak boleh juga. Karena Allah suruh perintahkan apabila Jumat telah selesai, fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah, bekerja, cari yang halal. Banyak sekarang ini Blok Saw sama Rawadenok sekarang, masya Allah, apa baik ada kuliner, luar biasa kuliner itu. Betul ya? Berkah ini Rawadenok sama Blok Saw ini, masya Allah. Kita kalau lagi puasa agak repot-repot betul. Tiap hari ganti-ganti kuliner, apa baik ada. Tapi juga kita ingatkan, berbisnis, berdagang, berusaha, tapi jangan lupa itulah nanti bisnisnya, usahanya, dagangannya yang diancam nanti itu. Wailul likulli humazatin lumazah. Jangan hartamu, anakmu itu melalaikan dari zikrullah. Ahsa adadahu wa lam yunfiqhu fi sabilillah. Dia hitung-hitung hartanya, tapi dia tidak mau menginfakkan di jalan Allah. Walam yu'addi haqqallah, dia enggak mau menunaikan kewajiban kepada Allah. Karena harta yang dimiliki itu ada hak orang lain. Harta yang kita miliki ada hak orang lain. Agar harta itu bersih, dizakatkan, disedekahkan, diinfakkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita harta yang halal, barokah, menjadi sabab kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, yahsabu anna malahu akhlada, yazunnu hadza jahil. Dia mengira, orang yang bodoh ini, ya, anna malahu sayatruku mukhalladan fi dunya la yamut. Dia mengira hartanya itu mengekalkannya di dunia. Dia lupa kematian datang menjemputnya. Harta yang dia punya dimiliki oleh orang lain. Dia enggak bisa pergunakan menjadi jalan menuju kebaikan. Kalla la yumbadanna fil hutama. Ini kalla, sekali-kali jangan. Fa wallahi la yatrahunna finnar, maka nanti dia kelak akan dilemparkan ke dalam api neraka yang namanya hutama. Ada neraka yang namanya hutama. Apa itu hutama? Insyaallah panjang umur, sehat. Minggu depan kita lanjutkan ayat ini dalam keadaan sehat walafiat. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.